Oke selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas sekitar aset kripto ya. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai Pi Network. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai lockup balan ya teman-teman ya. Kita bisa mengkonfigurasikan nih settingan untuk lockup dari Pi mainnet kita, Pi coin kita saat mainnet nanti teman-teman ya. Mungkin untuk setupnya sih gampang, kita tinggal geser-geser aja sih teman ya. Tinggal geser-geser aja sesuai dengan keinginan kita teman-teman ya. Tetapi di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan nih biar kalian tidak ragu untuk memilih kalian mau di posisi yang mana teman-teman ya. Apakah mau yang di level paling bawah atau menengah atau mungkin yang paling atas di sini teman-teman ya. Oke, pertama saya akan memperkenalkan dulu bahwa kita itu melockup sebagian Pi kita atau seluruh Pi kita mungkin ya untuk durasi tertentu. Ini sama saja kita dengan menginvestasikan Pi kita teman ya untuk berkembang lebih besar lagi. Nah, boleh dibilang makanya kita kan sebagai investor nih, karena kita meninvestasikan Pi coin kita. Makanya kita disebut sebagai investor teman-teman ya. Investor yang memang super sekali nih. Karena kenapa? Karena kita tidak mengeluarkan uang sedikit pun, tapi kita hanya berusaha untuk berkontribusi ya. Karena kita tahu semua bahwa Pi coin ini tidak memungut biaya sepeser pun dari kita semua teman-teman. Oke, satu poin sudah kita dapatkan yaitu kita adalah investor. Nah, bagaimana kita akan menginvestasikan nih si koin kita di menu yang sudah disediakan oleh core team? Tentunya kita harus mengenali dulu siapa diri kita, termasuk jenis investor mana kita ya. Nah, di sini saya akan berikan sedikit pemahaman ke kalian bahwa ada 3 tipe orang yang termasuk investor, 3 jenis investor teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke poin pertama nih. Siapakah investor jenis pertama? Yaitu jenis atau investor yang namanya investor pemula teman-teman ya. Nah, siapakah investor pemula itu? Investor pemula adalah orang yang berinvestasi tetapi dia tidak ingin mengambil resiko teman terlalu besar. Bahkan mungkin dia akan menginvestasikan kalau bisa sekecil mungkin ya dari asetnya ya. Karena dia takut sekali akan resiko yang diperolehnya di masa depan. Nah, otomatis kalau investor level pertama ini yaitu investor pemula namanya, dia kemungkinan akan settingnya di sini teman, kan? Dan di sini mungkin ya. Ini termasuk investor pemula namanya ya. Oke, di level pertama nih ada investor pemula teman-teman. Dia kemungkinan besar dia akan investasikan Pi coinnya nih di 25% dan untuk durasi 2 minggu saja. Karena dia jenis orang yang termasuk investor level pertama ini atau investor pemula ini, dia tidak ingin mengambil resiko teman-teman ya. Nah, oke, silahkan kalian dinilai diri kalian sendiri nih termasuk investor yang mana ya. Oke, kita masuk ke jenis investor yang kedua, yaitu investor tipe moderat teman-teman. Nah, tipe moderat ini adalah tipe investor dengan profil resiko sedang. Nah, kemungkinan mereka akan menginvestasikan dengan sedang mungkin 50% ya. Kemungkinan ini ya. Untuk waktu kemungkinan antara di 6 bulan atau di 1 tahun teman-teman. Kemungkinan ya, taruhlah 6 bulan misalnya. Nah, ini bisa dikatakan adalah jenis orang yang menginvestasikan itu termasuk investor moderat teman-teman ya. Yaitu tipe moderat adalah tipe investor dengan profil resiko sedang teman-teman ya. Investor tipe moderat biasanya memiliki tujuan finansial jangka menengah teman-teman ya. Jadi dia nggak mau menginvestasikan dananya untuk jangka yang terlalu lama ya, karena biasanya memiliki tujuan finansial jangka menengah dan siap dengan tingkat return yang fluktuasinya tidak signifikan teman-teman ya. Jadi tetapi masih tidak terlalu berani mengambil resiko. Jadi si tipe moderat ini dia berani mengambil resiko tetapi untuk finansial jangka menengah saja ya, dan dia tidak
tidak siap dengan tingkat return yang fluktuasinya sangat tinggi teman-teman ya, yang tidak signifikan. Jadi kemungkinan besar apabila kalian termasuk jenis investor moderat, kemungkinan kalian akan men-setnya di sini nih ya, di 50% dan di 6 bulan atau mungkin di 1 tahun. Bisa saja ya tipe moderat ini, tetapi memang dia tidak akan mengalokasikan koinnya nih untuk diinvestasikan terlalu besar, dan jangka waktunya pun tidak akan terlalu lama, karena investor tipe moderat memiliki tujuan finansial jangka menengah ya. Oke, masuk kita yang ketiga, yang terakhir, yaitu jenis investor yang menurut saya paling berani teman-teman ya. Nah, yaitu jenis investor tipe agresif teman-teman. Nah, tipe agresif adalah tipe investor dengan profil resiko yang tinggi. Nah, dia kemungkinan akan berani pasang di sini teman-teman, atau di sini mungkin. Nah ya, untuk tipe agresif nih ya, tipe investor agresif, investor dengan profil resiko yang tinggi. Investor dengan tipe agresif sangat siap jika investasi pokoknya berkurang atau hilang nih, demi imbal hasil yang juga tinggi teman-teman. Nah, untuk tipe moderat tipe agresif ini yang ketiga, dia kemungkinan besar nih akan berani pasang di sini teman ya. Ya, oke. Ya, belum bisa ya. Nah, kemungkinan untuk tipe agresif nih, di yang paling tinggi ini, kemungkinan dia akan siap untuk menginvestasikan seluruh alokasi Picoinnya di 100% dan untuk jangka waktu maksimal yang disediakan oleh core team. Nah, ini tipe agresif teman-teman ya. Dia siap menanggung resiko berkurangnya Picoin atau mungkin hilang nih sama sekali ya, demi imbal hasil, dan demi ini kan, demi return yang tinggi. Jadi dia siap menanggung resiko apapun sampai kehilangan Picoinnya ya. Nah, biasanya investor dengan tipe agresif adalah investor yang sudah berpengalaman teman-teman, yang dia siap menanggung resiko apapun sampai resiko kehilangan seluruh asetnya teman-teman ya. Jadi silahkan kalian nilai diri kalian sendiri, kalian termasuk tipe investor yang mana, apakah pemula atau moderat atau mungkin agresif ya. Silahkan kalian nilai dari kalian sendiri, kalian termasuk investor yang mana. Nah, sehingga kalian tidak akan bingung lagi nantinya ya.